Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kinari Hadatul Aisyfarha. Saya seorang mahasiswa S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan menjadi salah satu tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Sugianto Sulistiono, Insinyur Magister Sains. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengetahuan atau sharing ilmu, bisa diskusi juga nanti di kolom komentar mengenai konsep mesin cerdas dan kecerdasan buatan, di mana kita sehari-hari sudah sering mengenal kecerdasan buatan atau istilahnya yang sering disingkat AI, tapi kita tidak atau belum masih banyak yang belum mengetahui tentang konsepnya sendiri dan hingga sampai metode dan teknik yang digunakan dalam kecerdasan buatan. Terdapat banyak istilah yang akan kita temui dalam mempelajari kecerdasan buatan dan mesin cerdas. Nah, apa sajakah itu? Mari simak video ini hingga akhir. Topik kali ini akan membahas artificial intelligence, machine learning, artificial neural network, convolutional network, decision tree, fuzzy logic, dan genetic algorithm. Jadi ini yang akan dibahas pada video kali ini. Jadi sebagai pendahuluannya kita harus mengetahui definisi atau pemahaman dari artificial intelligence itu sendiri atau kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini merupakan sistem komputer yang mempelajari kecerdasan otak manusia. Jadi dia pelajari, dia buat polanya dan simulasi sistem dari otak manusia dan dia akan menyimpannya sebagai data yang akan kita rasakan sebagai user atau pengguna dari AI ini nanti gitu. Jadi dalam kata kuncinya sendiri ada learning atau pembelajaran ya, di mana sistem itu belajar. Lalu ada simulasi. Dia belajar dari simulasi manusia yang kita inputkan ke dalam sistem berupa pengalaman, informasi, data, dan sebagainya. Di mana sistem itu akan belajar seperti kecerdasan otak manusia kita dipindahkan ke sistem, ke komputer. Itu. Dari gambar kita lihat di dalam artificial intelligence itu terdapat banyak bidang. Salah satunya adalah bidang machine learning atau pembelajaran mesin. Dalam machine learning ini, komputer menggunakan data sebagai masukan untuk mengidentifikasi pola, memahami aturan, lalu ada yang membuat prediksi atau keputusan tanpa intervensi manusia secara langsung. Nah, kembali lagi, tadi ada bawahnya machine learning ada deep learning. Nah, deep learning ini merupakan sub bidang dari machine learning. Jadi berfokus pada penggunaan jaringan saraf tiruan yang sangat dalam. Makanya dari namanya disebut deep learning, pembelajaran yang mendalam. Jadi turunan dari machine learning, dia lebih kompleks lagi jangkauannya, lebih lebar lagi areanya, yang disebut jaringan saraf tiruan berlapis-lapis atau biasanya deep neural networks, dinamakan seperti itu. Jadi untuk mengekstrak fitur dan memahami data dapat menggunakan metode ini, menggunakan sistem metode deep learning atau deep neural networks. Jadi dapat atau secara otomatis memahami dan mengklasifikasi data yang sangat kompleks. Seperti apa contohnya? Seperti gambar, video, suara, teks, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bila ditelusuri lebih lanjut, machine learning melibatkan berbagai teknik termasuk pengelompokan, clustering, lalu di sini ada klasifikasi atau classification, di mana ada teknik lain regresi, pembelajaran mendalam tadi yang kita sudah belajar yaitu deep learning, pengenalan pola, dan masih banyak lagi tekniknya. Nah, di dalam machine learning ini terdapat satu metode yang membuat AI ini populer karena kemampuannya dan masih populer hingga saat ini, yaitu artificial neural network. Dari namanya terdapat neural network atau jaringan saraf, di mana memang terinspirasi dari sistem saraf manusia yang terdiri dari ada dendrit,
sel nukleus, akson, dan sinaps. Nah, jadi sistem saraf ini nanti dimodelkan secara matematika supaya bisa dikomputasi oleh komputer. Misalnya, kita memiliki struktur neural network yang menghubungkan 3 input, ini ada 3 input, dengan koneksi hidden layer 1 dan 2, dan ada hasil 1 output. Nah, koneksi input dengan output ini memiliki hidden layer. Biasanya struktural neural network ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output. Kalau hanya satu atau dua hidden layer disebut shadow neural network. Jadi keutamaan dari artificial neural network ini digunakan untuk berbagai tugas seperti klasifikasi data, regresi, pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, pengolahan gambar, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai bagian dari machine learning, artificial neural network ini merupakan alat yang kuat untuk memodelkan masalah dan memproses data. Selain ANN, terdapat metode lain di sub bidang machine learning, yaitu CNN. CNN atau Convolutional Neural Network ya merupakan metode sub bidang dari deep learning yang umum digunakan untuk mengolah gambar atau video. Dari namanya adalah convolutional neural network, di mana ada kata-kata konvolusi. Jadi CNN ini bagian dari deep learning karena dia sudah pembelajarannya jaringan saraf tiroidnya berlapis-lapis, ada convolution layer ini tadi, sehingga pembelajarannya semakin dalam, makanya disebut dari subbidang deep learning. Nah, lalu jaringan saraf tiroid yang secara khusus ini dirancang untuk tugas pemrosesan gambar dan pengenalan pola dalam data berstruktur dua dimensi seperti gambar dan video. Nah, lapisan konvolusi secara otomatis mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar dengan mengidentifikasi pola. Nah, jadi di sini kita ada memasukkan input, contohnya ada satu gambar, lalu ada convolution layer-nya nanti dapat mengidentifikasi pola seperti adanya tepian, teksturnya bagaimana, lalu warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, jadi gitu. CNN dapat terdiri dari convolution layer, ini yang saya tunjuk, dan fully connected layer. Nah, convolution layer ini berfungsi untuk mengekstrak fitur. Jadi, output dari convolution layer ini dapat disebut dengan feature map. Jadi, prosesnya dari convolution sampai ke fully connected ini namanya fitur extraction, di mana memang tugasnya untuk mengekstraksi fitur. Jadi, output dari convolution ini disebut feature map. Nah, karena proses yang dinamakan feature extraction, hasilnya merupakan feature map. Sedangkan fully connected dipakai untuk klasifikasi berdasarkan fitur yang telah diekstrak. Nah, di sini prosesnya dinamakan klasifikasi berdasarkan hasil fitur yang telah diekstrak. Nah, lalu apa kelebihan utama CNN? Nah, kemampuannya untuk mengatasi data gambar dengan cara yang lebih dalam atau yang lebih efisien daripada jaringan saraf biasa karena konvolusi dan pembagian parameternya. Jadi lebih detail, istilahnya lebih kompleks karena dia sudah memiliki convolution layer dan beberapa parameternya. Seperti tadi bisa mengenali pola dari fitur, tekstur, atau bentuk, atau warna, atau macam-macam banyaknya lagi. Nah, CNN sering digunakan dalam tugas seperti pengenalan objek, klasifikasi gambar, deteksi wajah, pengenalan karakter tulisan tangan, dan tugas pemrosesan gambar lainnya. Jadi, hubungan antara artificial network dengan convolutional network itu seperti apa? Nah, jadi dua jenis jaringan saraf tiruan ini saling terkait. Nah, di mana ANN merupakan subbidang dari machine learning method, dia mempelajari tentang sistem
saraf manusia, lalu memiliki komponen yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, jika hidden layer-nya itu terdiri lebih dari 3 dan sudah sangat banyak penggunaan hidden layer-nya, maka bisa disebut pembelajaran yang lebih dalam lagi atau deep learning. Makanya CNN termasuk dari deep learning atau subbidang deep learning karena pembelajarannya sudah deep atau sudah dalam dan sangat kompleks. Nah, di mana sangat kompleks itu terjadi karena CNN memiliki convolution layer dan fully connected tadi untuk mengekstraksi fitur gitu. Nah, jadi CNN ini merupakan varian khusus dari ANN. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia perkembangan dari ANN sendiri yang dirancang khusus untuk pemrosesan gambar. Nah, hubungannya bagaimana? Ada hubungan ANN ini sebagai model dasar, jadi jaringan saraf dasar, jaringan saraf tiruan dasarnya, di mana nanti dia bisa mengerjakan berbagai tugas termasuk klasifikasi, regresi, pengenalan pola, dan masih banyak lagi. Nah, lalu CNN-nya ini disebut sebagai varian khusus, jadi dia bisa memproses gambar, di mana menggunakan lapisan konvolusi yang secara otomatis dapat mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar dan data berstruktur 2 dimensi. Nah, CNN menggunakan konsep penggunaan ulang parameter dan lapisan konvolusi yang membuatnya sangat efisien dalam memproses data gambar. Jadi, kemampuan CNN untuk secara dalam mengekstraksi fitur-fitur dari gambar. Jadi, keadaannya sangat saling terkait ya antara ANN dengan CNN. Jadi ANN dan CNN ini sendiri termasuk dalam satu rumah, dia dinaungi rumah yang sama yaitu artificial intelligence. Oke, kita beranjak ke topik selanjutnya yaitu decision tree atau pohon keputusan, di mana terinspirasi dari pohon, di mana ada akar, cabang, dan daun. Pada konsep kali ini akan membahas tentang pohon keputusan, di mana decision tree ini model prediksi yang menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki ya. Jadi metode klasifikasi yang populer karena mudah dipahami oleh manusia. Nah, dapat dilihat pada gambar, kita menggunakan struktur hierarki atau biasanya analoginya adalah pohon yang terbalik, di mana yang paling atas ini puncak ini disebut root node atau dari akar suatu pohon. Nah, dari akar permasalahannya ini ada di paling atas, dia memiliki percabangan yang di cabang ini namanya internal node. Nah, di setiap cabang memiliki satu input dan minimal ada 2 output. Lalu di setiap percabangan ini nanti terdapat lagi beberapa daun, di mana daun ini sebagai outputnya tidak ada lagi output layer setelah daun atau leaf node. Jadi ciri khasnya leaf node atau daun dari pohon memiliki satu input dan tidak memiliki output. Nah, decision tree ini menggambarkan aliran keputusan dan konsekuensi berbagai keputusan. Biasanya digunakan untuk tugas klasifikasi, di mana tujuannya adalah untuk mengkategorikan data input ke dalam kelompok atau kelas yang sesuai berdasarkan aturan yang telah didefinisikan. Bila dikaitkan dengan AI, apa hubungannya? Jadi kita flashback sebentar ke penjelasan di awal bahwa AI itu merupakan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan pemikiran manusia berhubungan dengan simulasi manusia. Jadi apabila satu sistem kita beri data, informasi, pengalaman, istilahnya memindahkan kecerdasan otak kita, otak manusia ke dalam komputer, maka itulah yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Jadi AI ini belajar dari data, merencanakan, mengenali pola, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah kita inputkan ke sistem komputer. Nah, AI ini mencakup
berbagai pendekatan atau metode ya, seperti tadi sudah dijelaskan ada machine learning, ada deep learning, ada jaringan saraf tiruan, nanti ada logika fuzzy, sebelumnya decision tree, dan masih banyak lagi. Jadi salah satu teknik artificial intelligence itu adalah decision tree. Jadi inilah hubungannya. Jadi decision tree merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam AI, khususnya machine learning, untuk mengambil keputusan atau melakukan klasifikasi data. Di mana penggunaan machine learning itu decision tree itu sebagai salah satu teknik yang digunakan dari sub bidang AI, di mana dia akan memodelkan alur keputusan berdasarkan data pelatihan sehingga komputer dapat mengambil keputusan atau melakukan klasifikasi. Nah, di mana kemampuan ini penting dalam berbagai aplikasi AI, terutama yang melibatkan keputusan yang harus dapat dijelaskan. Jadi, decision tree adalah salah satu metode atau alat dalam AI dan machine learning yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan permodelan alur keputusan. Hal ini mencerminkan bagaimana AI mencakup berbagai teknik seperti decision tree tadi, ada jaringan saraf tiruan atau ANN, CNN, logika fuzzy, dan masih banyak lagi untuk mencapai tujuan sama, pengembangan sistem cerdas. Kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu fuzzy logic atau logika fuzzy, suatu pendekatan dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan pengelompokan dan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel daripada logika biner tradisional, yang hanya menggunakan nilai benar, misalnya sebagai kode 1 atau salah sebagai kode 0. Nah, logika fuzzy salah satu metode yang melakukan suatu komputasi berdasarkan degrees of truth, di mana degrees of truth ini syarat dengan banyak peluang probabilitas. Tetapi secara prinsipnya antara degrees of truth dengan probabilitas merupakan dua hal yang sangat berbeda. Di mana probabilitas biasanya berarti randomisasi atau keacakan. Jadi kita benar-benar tidak tahu apa yang akan keluar nantinya. Jadi masih random, terbuka semua peluang, hasilnya masih acak. Sedangkan degrees of truth ini menilai nilai 0 hingga 1, yang berarti ketidakjelasan. Kalau yang probabilitas keacakan, randomisasi, kalau degrees of truth ini ketidakjelasan karena menilai nilai 0 hingga 1. Nah, dalam logika fuzzy, nilai yang digunakan dalam bentuk derajat keanggotaan sebesar 0 hingga 1 menggambarkan sejauh mana suatu pernyataan tersebut benar atau salah. Dalam konsep utamanya terdiri dari 5, yaitu variabel yang pertama variabel linguistik, di mana bila digambarkan variabel linguistik ini, logika fuzzy memiliki variabel-variabel yang dapat digambarkan kondisi atau nilai dalam bentuk kata-kata atau frasa, misalnya tinggi, sedang, rendah, jauh, sedang, dekat, dan masih banyak lainnya, bukan hanya angka konkret, tetapi dalam kata-kata atau frasa. Yang kedua, fungsi keanggotaan, di mana setiap variabel linguistik ini mendefinisikan sejauh mana tiap nilai sesuai dengan variabel tersebut. Misalnya, dalam variabel tinggi, terdapat fungsi keanggotaan yang menunjukkan sejauh mana suatu nilai tinggi. Contohnya 0,7 satuan meter. Seperti itu. Lalu yang ketiga, aturan fuzzy. Digunakan untuk menggabungkan berbagai variabel tadi dan fungsi keanggotaan menjadi satu keputusan atau tindakan akhir. Aturan-aturan ini menggambarkan bagaimana variabel linguistik digabungkan untuk menghasilkan output. Nah, lalu yang keempat, inferensi fuzzy, di mana proses pengambilan keputusan yang melibatkan aturan-aturan fuzzy. Dalam inferensi fuzzy, input diterjemahkan dalam derajat keanggotaan. Aturan fuzzy diterapkan dan output akhir akan diperoleh. Dan yang terakhir kelima, diversifikasi adalah langkah akhir yang merubah derajat keanggotaan menjadi nilai numerik konkret sehingga kita dapat mengambil tindakan nyata. Nah, logika fuzzy digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengendalian sistem, pengambilan keputusan, dan analisis data. Ini memungkinkan sistem untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam banyak
situasi di dunia nyata, di mana logika biner sederhana ini mungkin kurang relevan atau kurang fleksibel, maka terciptalah logika fuzzy di mana akan membantu mencari ketidakpastian tersebut untuk mengambil keputusan secara efisien. Lalu beralih selanjutnya kita ke topik genetik algoritma atau algoritma genetika, di mana suatu metode komputasi yang terinspirasi dari teori evolusi Darwin atau seleksi alam. Nah, genetika algoritma atau GA, kita sering akan menyebutnya dengan sebutan GA, digunakan untuk menemukan solusi yang mungkin terbaik atau optimal dalam berbagai masalah optimasi dan pencarian. Bekerja dengan mengadopsi konsep-konsep dari teori evolusi, seperti pewarisan genetik, mutasi, dan seleksi alam, untuk menghasilkan solusi yang semakin baik seiring berjalannya waktu. Dapat dilihat di gambar, kita memiliki contohnya ada data genetik, gen, dan ada data kromosom. Nah, di mana akan dicampur atau akan digabung antara gen dan kromosom ini menjadi populasi. Maka dari itu populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki gen kromosom yang berbeda-beda. Nah, pada dasarnya komponen-komponen utama dalam GA atau genetik algoritma ini ada 5. Yang pertama populasi, di mana populasi ini kan memang awalnya kumpulan dari individu-individu yang jelas benar-benar berbeda ya dari tingkat gen dan kromosomnya. Nah, lalu dia biasanya berisi rangkaian parameter atau nilai-nilai yang membentuk solusi potensial dalam bahasa GA. Lalu yang komponen kedua yaitu seleksi. Nah, seleksi ini selama evolusi individu-individu yang paling cocok atau yang paling baik di dalam populasi dipilih untuk reproduksi berdasarkan metode seleksi. Nah, individu yang lebih cocok memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi ke generasi selanjutnya. Dari itu, yang ketiga komponennya adalah reproduksi. Reproduksi ini individu yang terpilih tadi dapat menggabungkan genetik mereka untuk menciptakan keturunan baru. Ini dapat melibatkan operasi seperti crossover atau pencampuran kromosom dan mutasi, adanya perubahan acak dalam kromosom. Lalu yang keempat, setiap individu dalam populasi dinilai atau dievaluasi berdasarkan sejauh mana solusi mereka yang mereka wakili ini memenuhi tujuan atau kriteria yang ditetapkan dalam masalah optimasi. Dan yang terakhir, kelima, iterasi proses seleksi tadi, lalu ada reproduksi, evaluasi. Ini dievaluasi secara berulang ya, hingga dalam serangkaian generasi hingga kriteria berhenti, seperti batas jumlah generasi. Jadi genetik algoritma ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks dan multidimensi seperti perencanaan rute, penjadwalan, dan perancangan. Jadi bagaimana hubungan antara logika fuzzy dan genetik algoritma? Nah, keduanya merupakan dua teknik yang berbeda dalam kecerdasan buatan. Jadi dari fuzzy logic sendiri sangat-sangat berbeda dengan genetik algoritma yang terinspirasi dari teori evolusi Darwin. Nah, tapi keduanya meskipun tidak sama atau berbeda, keduanya dapat terkait atau berkolaborasi. Jadi yang pertama, contoh kolaborasinya adalah atau kerjasamanya atau bisa disebut hubungannya. Yang pertama adalah logic ini dapat digunakan dalam tahap evaluasi pada algoritma pada GA. Jadi dapat mengukur sejauh mana individu dalam populasi ini cocok. Nah, memungkinkan GA ini mengatasi masalah dengan kriteria ambigu atau tidak pasti dengan bantuan logika fuzzy. Ini kedua, contohnya algoritma genetika dalam optimisasi logika fuzzy. Jadi atau GA dapat digunakan untuk mengoptimalkan aturan logika fuzzy. Jadi beda dengan yang contoh pertama. Kalau contoh pertama, fuzzy logic membantu tahap evaluasi di GA. Kalau yang kedua, GA membantu aturan
aturan logika fasi. Jadi meningkatkan kinerja sistem fasi dengan mencari kombinasi aturan atau parameter yang optimal. Dan yang ketiga, contohnya kombinasi hybrid atau penggabungan antara fuzzy logic dan GA. Jadi dimana mengoptimalkan aturan-aturan logika fasi atau struktur sistem fasi dengan evolusi atau genetik algoritma. Nah, untuk pengambilan keputusan, pengendalian sistem, dan optimasi parameter. Dan yang terakhir atau keempat, sebagai pengaturan parameter, GA ini dapat digunakan untuk mengatur parameter dalam sistem logika fasi. Jadi dapat membantu sistem fasi beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan atau masalah yang dihadapi. Jadi, meskipun logika fasi dan GA ini adalah teknik yang berbeda, tapi mereka dapat saling melengkapi dalam berbagai masalah aplikasi, di mana kecerdasan buatan harus berurusan dengan ketidakpastian, randoman, atau optimasi parameter. Penggunaan keduanya akan saling bergantung pada masalah spesifik yang ingin dipecahkan dan bagaimana mereka dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin diskusi, memberi koreksi atau pertanyaan, boleh beri komentar di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.